Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang, Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, Mujizat terjadi, kemenangan terjadi saat datang di altarnya.
rencanamu, ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah.
berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Yesus. Agungkan selamanya, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi sama-sama katakan, ku mau. Shalom Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Saya yakin dan percaya dimanapun saudara berada, kasih Tuhan selalu menyertai kita. Dan biarlah kita sepakat mempersiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik bagi Dia, Raja di atas segala raja. Sama-sama kita menundukkan kepala dan kita akan berdoa. Kemurahan-Mu Tuhan selalu menyertai kami. Engkau Allah yang selalu merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami bawa hati kami, persembahan pujian dan pengagungan yang terbaik bagi Engkau. Sebab Engkau layak menerima segala pujian kami. Saat umat-Mu memuji, meninggikan nama-Mu, Engkau bertata di atas setiap pujian kami. Ibadah ini adalah ibadah yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ibadah ini adalah ibadah yang memuliakan nama-Mu Yesus. Sebab itu kami percaya Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami. Berkarya di tengah-tengah umat-Mu. Kami boleh menerima urapan yang baru. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bersukacita dan bersorak-sorai bagi Dia. Kita angkat satu pujian penuh dengan sukacita. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib.
ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya, Yesus kita Tuhan yang ajaib. Haleluya, kita persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oh, Engkau Tuhan kami yang ajaib. Roh-Mu hidup di dalam kami. Rancangan-Mu, rancangan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Oh Jesus, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh
namamu. Kami menyembahmu Tuhan, tinggikan namamu. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Kau layak, layak, layak. Kau besar, Kau luar biasa. Nama yang berkuasa, kami memuji-Mu. Angkat suara meninggikan Kau, Jesus. Haleluya, oh haleluya, 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 oh Jesus. Terpujilah namamu, segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Hosana, 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 oh haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sepakat. Engkau dimanapun berada, bersyukur buat kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi Kau datang menyembah Dia. Haleluya. Kata yang terbaik bagi Dia, kita mau katakan, Engkau Yesus, Engkau Tuhan, satu-satunya juru selamat kami. Engkau yang bertata di dalam setiap kami, Engkau yang berkuasa atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dengan urapan yang baru setiap kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami boleh mengerti dengan bahasa yang sederhana. Kami mau simpan setiap perkataan kebenaran firman-Mu di dalam hati kami. Kami mau firman-Mu mengubah setiap kami, mengajarkan kepada kami bahwa Tuhan Allah kami yang besar dan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Sama-sama kita mau katakan amin. Shalom. Jemaat GBI Family Blessing yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita menerima taburan dan penyingkapan firman Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan itu akan memerdekakan dan menjadi modal, menjadi harta untuk kita melewati dan menjalani hari-hari yang tidak mudah saat ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu. Dan kiranya Engkau Tuhan yang hadir di dalam hidup kami. Engkau bukan hanya cerita, Engkau ada, Engkau nyata. Atas kehidupan setiap anak-anak-Mu yang percaya dan berjalan bersama Engkau. Singkapkan apa yang melalui firman-Mu, kebenaran-Mu. Dan biarlah kebenaran itu membawa kami tinggal di dalam anugerah-Mu. Dan mengalami kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, Alkitab menyingkapkan bukan hanya sekedar sebuah buku berisi tulisan peraturan moral,
Bahkan bukan sekedar sebuah buku berisi bagaimana sebuah ritual agama, ritual ibadah. Tetapi Alkitab ini adalah buku tentang kehidupan. Buku yang menyingkapkan, dia adalah kebenaran firman yang menyingkapkan bagaimana orang percaya melewati kehidupan ini. Siapa tokoh-tokoh Alkitab ini? Tokoh-tokoh iman itu. Mereka bukan sekedar orang yang beragama. Mereka bukan sekedar orang yang melewati aktivitas hidup. Mereka bahkan bukan sekedar orang yang menekuni sebuah ritual. Tetapi mereka adalah orang-orang yang berjalan bersama Tuhan. Dan perjalanan hidup mereka enggak selalu smooth. Bahkan kisah di Alkitab menyingkapkan mereka melewati apa yang disebut lembah bayang maut. Tetapi mereka menjadi berbeda. Karena kasih setia Tuhan dan kebenaran yang ada di dalam hidup mereka. Perhatikan ada dua kata. Kasih setia Tuhan dan kebenaran yang ada di dalam hidup mereka. Jadi dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Nah, ketika masa sulit atau bencana atau tulah itu melanda, di situ terjadi sebuah perbedaan. Di mana ada tekanan, di mana ada api, di situ sebuah perubahan atau muncul sesuatu yang membedakan. Api membuat jerami hangus terbakar, tetapi api yang sama itu memurnikan emas. Anda lihat? Api yang sama menghancurkan jerami, tapi api yang sama dia memurnikan emas. Dan biarlah ketika kita melewati pandemi COVID-19 ini, kita minta satu hati yang diselimuti oleh hal sorgawi, kasihnya. Membuat hati kita seperti dalam tabernakel itu kayu yang diselimuti emas. Dan membuat kita bukan menjadi lemah, kita justru menjadi makin murni. Kita menjadi semakin kuat. Karena emas, sementara jerami habis, hancur. Nah, sebelum air bah melanda, orang di luar bahtera, fine. Tapi orang di dalam bahtera juga fine, oke. Tapi ketika banjir melanda, orang di luar bahtera mati. Orang di dalam bahtera hidup. Terjadi perbedaan. Sebelum bencana tulah itu turun, tidak berbeda. Tetapi waktu tulah atau bencana itu turun, di manakah kita itu akan berbeda. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Itu yang membuat kita menjadi berbeda. Saya percaya akan kasih setia Tuhan. Tapi saya juga percaya akan kebenaran Tuhan. Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk berhenti untuk percaya yang sempit. Tuhan tidak mengajak kita, memanggil kita hanya untuk mengalami pengampunan. Tetapi Tuhan membawa kita untuk kita memiliki pengenalan akan Tuhan. Untuk menerima pengampunannya dibutuhkan iman percaya kepada karya penebusannya. Tetapi untuk memiliki pengenalan akan Tuhan dibutuhkan kesediaan untuk masuk dan lumat di dalam perjanjiannya. Serta bersedia berjalan, memahami tatanannya dan berjalan di jalannya. Tuhan mau kita bukan hanya percaya pada Tuhan, tetapi menjadi bilangan orang-orang yang mengenal Tuhan. Dan Daniel pasal 9 kalau tidak salah, mengingatkan orang yang mengenal Tuhan. Pasal 13 kalau, mohon maaf kalau saya salah. Tapi di kitab Daniel, orang yang mengenal Allah, dia akan menjadi kuat.
semakin kuat. Bertindak. Pengenalan akan Tuhan. Nah, ketika pandemik sebuah daerah, sebuah kota itu hancur. Tidak ada yang kebetulan. Artinya begini, ada hitungan di dalam alam roh. Ketika Sodom itu hancur, ada perhitungan di dalam alam roh. Bagaimana Pak bisa tahu? Waktu Abraham rundingan dengan Tuhan. Abraham mengingatkan Tuhan. Tuhan, masa engkau menghancurkan orang, membinasakan orang benar bersama orang fasik? Gimana kalau ada 50 orang benar? Tuhan bilang, Abraham, kalau ada 50 orang benar, aku gak habisin kota itu. Gimana kalau ada 40, 30, sampai 10? Tidak ada 10 orang benar. Nah, ada sesuatu deal. Sesuatu yang di alam roh. Itu baru satu kota. Percayalah ketika ada pandemik yang melanda seluruh dunia. Ada sesuatu yang di alam roh. Dan tugas imam itu bersyafaat. Bukan untuk mencari salai sopo. Tapi ada yang salah. What's wrong? Dan kita minta pendamaian. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita. Pentingnya kita punya tabungan kebenaran. Kita menerima kasih karunia dan tabungan kebenaran. Sebab ketika orang-orang ini bobotnya kurang, apalagi minus. Saya khawatir kuasa maut punya pijaan untuk menghancurkan orang itu. Apa yang Anda dan saya hadapi bukan hanya penyakit yang kita ketemu ini sebut bentuk COVID-19. Tapi krisis ekonomi. Sampar, kelaparan, pedang. Tetapi dengan doa kita minta itu tidak terjadi. Tetapi biarlah kita mengalami, kita tinggal di mana. Sebab di Bahtera, Anda dan saya akan mengalami perlindungan. Ketika Nuh masuk di Bahtera, dikatakan dalam Kejadian 6 ayat 8, Tuhan menutup pintu di belakang Nuh. Menarik, berarti Tuhan tidak di luar Bahtera. Tuhan di belakang Nuh. Tuhan ada di dalam Bahtera. Nuh bukan hanya menemukan Bahtera, bukan hanya tinggal di Bahtera. Nuh ada di Bahtera bersama Tuhan. Dan apa yang dia alami? Protection. Apa yang dia alami? Provision. Saya tidak ingin menteologikan, tetapi ini kita harus mengalami. Ini bukan untuk diteologikan, untuk kita menemukan kuncinya. Bagaimana tinggal di situ. Saya pribadi saya nggak ingin cerita detail. Tapi saya melihat satu blessing sorgawi yang saya alami. Di masa pandemik ini. Dan saya sungguh mengucap syukur. Sehingga 5 tambah 2 bukan lagi 7. 5.000 plus 12 paku. Itu bisa terjadi, itu bukan sebuah tulisan semata, itu real. Itu terjadi, tersedia buat orang yang masuk dalam perjanjiannya. Hari ini, jangan berhenti pada dimensi percaya. Milikilah pengenalan akan Tuhan melalui Anda dan saya bersedia masuk dalam perjanjiannya. Nah, saya kembali lagi. Apa yang terjadi ketika orang bobotnya kurang? Daniel pasal 5 ayat 22. Ada seorang raja besar namanya Belshazzar. Ini gak main-main loh, penguasa separuh dunia. Tapi ini orang kurang ajar. Bapaknya udah pernah diselentik. Namanya Nebukadnezar. Dan dia sujud menyembah mengakui Tuhannya Daniel, Abraham, Ishak, Yakub. Yang sanggup menurunkan dia dari tahta dalam sehari. Tapi anaknya gak tahu diri. Makanya Daniel bilang, engkau tidak seperti bapakmu. Bapakmu menghormati Tuhan. Yahweh Elohim. Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel.
Abraham, Ishak, Yakub. Apa yang dilakukan oleh orang ini? Kan perkakas bait suci itu dibawa ke Babel. Dia pesta, dia mabuk, dia suruh orang ambil perkakas, gelas dan sebagainya. Untuk dibuat minum pesta mabuk anggur. Bersama pembesar dan gundik-gundiknya. Dan memuja dewa emas dan perak. Dia minum dari perkakas yang kudus itu. Dia menghina Tuhan. Dan tiba-tiba keluarlah tangan. Wow. Tidak ada orangnya, cuma tangannya. Mene tekel uparsin. Dan inilah, dan Daniel, hanya Daniel yang bisa menafsirkan. Dikatakan mene tekel ufarsin. Daniel pasal 5 ayat 25. Inilah makna perkataan. Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri, selesai dan finish. Tuanku ditimbang dengan raja dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan Media Persia. Ayat 30. Malam itu juga dia mati. Saya tidak ingin menghakimi, tapi ada fenomena yang aneh. Ada orang yang super kaya, dia terlindung, dia bisa beli semua fasilitas kesehatan. Dan selesai. Ada mbok-mbok sederhana, kena COVID, tenang-tenang. Saya tidak tahu, saya juga tidak ingin menteologikan, mendefinisikan. Tetapi yang saya ingin bawa, pastikan ada bobot yang Anda dan saya miliki di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Ada bobot itu. Sehingga itu menjadi sebuah tatanan alam roh. Malaikat itu mencatat. Ketika tulah murka Tuhan turun atas Israel dalam Yeskiel pasal 9. Tuhan ngomong dari bait sucinya sudah naik kepada malaikat yang menulis. Hitung semua orang yang berkeluh kesah, beri tanda T. Itu bukan T, itu huruf terakhir dari huruf Ibrani. Tau. Tau itu bentuknya cross. Tau itu artinya apa? Perjanjian. Orang yang punya perjanjian dengan Tuhan. Dan jangan bunuh orang itu. Tapi yang lain bunuh semua. Dan yang ngeri, mulailah dari bait suci. Dan yang ngeri, mulailah dari penatua. Penghakiman dimulai dari mana? Gereja. Bukan untuk Tuhan kejam. Supaya kita tidak dihakimi oleh bersama dunia. Biarlah kita bersyukur. Bukan kita mensyukuri dalam arti ini hal yang baik. Tapi Tuhan bisa membuat kebaikan. Supaya kita lebih bersiap ketika kita melewati akhir zaman. Percayalah ini bagian kalau ngomong akhir zaman, warming up. Supaya kita disiapkan hati kita. Kalau Anda ikut bertanding 10 kilo, kita harus bisa membayangkan. Kalau lari 2 kilo sudah menggos-menggos. Ya kita bisa pastikan 10 kilo kita nggak akan menang. Nah, Belshazzar dia nggak punya bobot. Sekalipun dia kaya raya, bobotnya kurang. Enggak ada yang baik di dalam hidupnya. Enggak ada kebaikannya. Enggak ada sesuatu yang taburan yang dia lakukan di dalam hidupnya. Sehingga dia enggak punya tabungan. Ini enggak bicara keselamatan. Ini bicara alam roh. Dan selesai. Demikian orang yang gak punya T, ini umat Tuhan. Itu juga terjadi di kitab Wahyu pasal 7 ayat 3. Sama dengan jangan kau rusakkan sebelum kami memberi tanda meterai di dahi orang. Nah, menarik kalau kita baca Kisah Rasul pasal 10. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius. Seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia.
Ia saleh, ia seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia banyak memberi sedekah kepada orang Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dan satu hari, ini bukan orang belum percaya Tuhan. Tapi ini orang punya tabungan. Saya tidak katakan amalnya menyelamatkan. Amalnya itu menjadi keselamatan, bukan. Tetapi perbuatan baiknya dia. Membuat Tuhan itu matanya tertuju pada orang. Dia adalah orang non-Yahudi pertama yang menerima Injil. Dan saya terkesan dengan pemetaan ini. Malaikat bilang, Cornelius, ya Tuhan, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Dan Allah mengingat itu. Masuk database-nya. Anda harus tahu di sorga itu semua komputer. Komputer. Semua teknologi ini sebetulnya dapat bocoran dari sorga. Apa yang namanya wifi dan semuanya itu sebetulnya sebuah konsep bayangan dari apa teknologi yang ada di sorga. Semua masuk dalam database di sana. Naik, tersimpan. Dan sampai Tuhan itu menyingkapkan, mengutus Petrus untuk keselamatan. Dan buat saya yang saya terharu itu apa? Ketika Petrus itu Yahudi banget. Dia tidak akan membaptis orang non-Yahudi. Beda dengan Rasul Paulus. Dan Petrus taat. Dia datang ke Cornelius, dia khotbah. Sebelum khotbah selesai, Roh Kudus turun. Sudah membaptis Cornelius dan seisi rumah dengan Roh Kudus. Saya petakan, Tuhan itu sebelum hambanya Rasul Petrus ini selesai khotbah, wis gak kanten wong Jawa ngomong. Ora kanten. Saking terkesannya melihat kesalehan dan apa yang dikerjakan Cornelius. Dan Tuhan mendahului sebelum Petrus menutup khotbahnya. Sehingga Petrus sudah dikunci oleh Tuhan. Dia ngomong gini, laung Tuhan sendiri sudah membaptis dengan rohnya. Bagaimana mungkin kita menolak membaptis orang non-Yahudi ini? Itulah perkenanan Tuhan. Itu yang dialami oleh Nuh. Seisi dunia ini, manusia ini begitu jahat. Keinginan hatinya itu jahat. Terkontaminate. Tapi Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan membawa Nuh dan sekeluarga masuk di dalam bahtera. Nuh dan sekeluarga menjadi berbeda. Bukan karena dia lebih hebat dari orang lain. Tapi karena dia masuk dalam listed sorga. Sementara ada orang yang masuk dalam listednya maut. Kalau rudal itu dikunci. Dia dikejar. Sementara orang yang masuk dalam listednya sorga. Setan, kuasa maut. Dia berhadapan dengan Tuhan. Karena sudah masuk listednya Tuhan. Bukan bicara keselamatan secara rohani saja. Tapi perlindungan, pemeliharaan secara sorgawi di tengah-tengah pandemi ini. Pastikan Anda dan saya di hadapan Tuhan ada bobot, ada kebenaran yang Tuhan temukan. Oleh sebab itu, jangan berhenti menabur kebaikan. Hari ini ada banyak kesempatan untuk kita menjadi bejana. Bukan kita berjasa, bukan kita jadi pahlawan. Tetapi biarlah kita menjadi bejana. Jangan tunggu kita berlebih. Justru ketika kita peduli di tengah-tengah pergumulan kita sendiri,
itu membangun sebuah pijakan yang membuat sorga itu hadir di dalam hidup kita. Bagaimana janda di Sarfat menerima mujizat terobosan ekonomi? Ketika dia di tengah-tengah kekurangannya, dia belajar peduli kepada orang yang lewat, orang asing yang lewat, yang dia tidak kenal. Dan dia percaya ketika Elia berkata, serahkan, buatkan aku dari tepungmu yang terakhir ini. Masakkan, bakar dengan minyak yang ada, dan berikan kepada saya. Dan ketika dia membawa persembahan, disuruh Tuhan, bukan disuruh manusia loh ya. Terjadi, dia terima kunci, sehingga dia membuka pintu keluar dari kelaparan. Sehingga gelarnya bukan lagi janda di Sarfat, janda miskin, tetapi janda pemilik rumah. Yesus menyinggung hal itu ketika dia berbicara kepada orang Yahudi. Dia ditunjukkan bukan sekedar status orang Yahudi, tapi zaman Elia tidak ada satu yang mengalami janji pemeliharaan supranatural. Hanya janda di Sarfat. Karena Tuhan punya tatanan. Saya dulu pikir Tuhan tidak menolong. Tuhan tidak memulihkan janda-janda dan orang-orang Israel waktu zaman Elia. Ternyata pengertian saya salah. Tuhan janji ya dan amin. Lah kenapa gak pulih? Kenapa gak ngalami Pak? Karena Tuhan tidak menemukan pijakan di dalam hidup mereka. Tuhan hanya temukan pijakan dalam diri seorang janda di Sarfat. Dan itu tidak terjadi tanpa kita diberi hati yang berbeda. Jaga kalau Anda sudah dapat. Pelihara. Aktifkan. Terus berjalan. Saya percaya akan ada banyak kesaksian. Bahkan terlalu banyak. Bagaimana jemaat Tuhan bisa menyaksikan intervensi Tuhan, perlindungan maupun pemeliharaan surgawi di tengah-tengah pandemik COVID-19. Saatnya ketika kegelapan itu, bayangkan ketika kegelapan itu, lilin yang, permisi pakai bahasa Jawa, mendrik-mendrik, cuma lilin itu menjadi satu blessing. Terang. Kesempatan. Anda gak harus jadi lampu yang 200 watt, 500 watt. Di tengah kegelapan, lilin pun akan dilihat dan menjadi terlihat. Karena dia dibutuhkan sementara ini gelap. Ketika kekeringan, air satu gelas menjadi sesuatu yang berharga dan menjadi mahal. Anak Tuhan yang memiliki terang dan memiliki air, dia akan menjadi bejana Tuhan yang mengalirkan kepada orang lain. Dan bukan untuk kepujian buat kita, tetapi kepujian buat dia. Ini saatnya gereja menyinarkan umat Tuhan. Kita menemukan tempat dwelling place, tempat kudus, tempat persembunyian. Di mana kita menemukan protection and provision. Because we live in the connection. Stay tuned in the heavenly connection. Ini saatnya untuk kita mengalami. Ini saatnya kita melihat kasih setia Tuhan. Kebaikan Tuhan. Dan ini saatnya kita ngerti caranya membangun mezbah. Dan membawa korban. Sehingga api itu turun. Sorga dengan pasukannya itu landing di dalam hidup kita. Sehingga dia mengubah padang gurun menjadi mata air. Mazmur 84. Berbahagialah orang yang diam di rumah Tuhan. Yang terus menerus memuji namanya. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau Tuhan.
apabila mereka melewati lembah baka, kering, gersang, dead, lembah bayang maut, mereka mengubahnya menjadi tempat yang berair, hujan awal dan hujan akhir. Mereka berjalan makin lama, makin kuat. Bukan soal saya, tapi di tengah-tengah pandemik ini, saya merasakan hadirat Tuhan. Saya melihat pemeliharaan Tuhan. Saya melihat berkat Tuhan. Yang saya pikir itu aneh. Tapi itu terjadi. Dan saya sekali lagi diteguhkan. Tuhan yang kita sembah, itu Tuhan yang hidup. Tuhan yang setia. Tuhan yang ajaib. Alami Bapak Ibu Saudara. Justru di sini kita dimurnikan. Kita dijadikan alatnya. Bukan untuk kepujian buat kita. Tetapi dunia akan melihat. Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang hidup. Sehingga orang berkata, aku ingin kenal Tuhan yang kau sembah. Aku ingin kenal Tuhan yang kau percayai. Sebab dia ajaib. Aku lihat ajaib. Seperti halnya Potifar melihat Yusuf. Seperti halnya Fir'aun melihat Yusuf. Seperti halnya Abimelek melihat Ishak. Aku sudah melihat Tuhanmu seperti Nebukadnezar melihat Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk kasih setianya. Seperti Mazmur Daud menulis, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Dan biarlah kami bukan hanya mendengar, kami bukan hanya membacanya dari kitab suci, tapi kami mengalaminya. Kami melihat dalam hidup ini kasih setiamu Tuhan. Dan biarlah Engkau temukan tabungan kebenaran. Ketika kami bersedia, bukan menjadi pengambil, tapi menjadi tangan yang terulur. Menjadi bejanamu, supaya namamu dipermuliakan. Biarlah berkat-Mu turun, tumpangkan tanganmu, hatimu seorang bapa kepada anak-anakmu, kepada kami semua. Sehingga kami meliwati, bahkan kami berjalan makin lama makin kuat. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, mari jemaat kita akhiri ibadah pada saat ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa syafaat dan kita akan tutup dalam doa berkat. Dan saya percaya dalam situasi yang sulit seperti ini, saudara semua tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, kuatkan iman kepercayaan kita terus kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan terus melindungi kita. Percayalah Allah yang kita sembah, Yesus namanya, Allah yang sangat baik, Allah yang memperdulikan kita. Apa yang terjadi di dunia ini semua dalam kontrol Tuhan Yesus. Dan Tuhan kita sangat mengasihi kita. Haleluya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Guana Tanjung, pelayanannya diberkati Tuhan, kesehatan rumah tangga keluarganya diberkati Tuhan, dan terus memakai hamba-Mu ini lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada, sungguh hidupnya menjadi berkat. Terus Tuhan, Kau juga berkarya untuk semua jemaat GBI Family Blessing, semua jemaat GBI Family Blessing, semuanya diberkati Tuhan, semua dalam pemeliharaan Tuhan, semua dalam perlindungan Tuhan Yesus. Apapun persoalan masalah, pergumulan yang mereka hadapi, hamba percaya Yesus Tuhan adalah Allah yang sanggup menolong mereka. Engkau penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan, diberkati untuk menjadi berkat. Tuhanlah sumber kekuatan bagi mereka. Sungguh hamba minta pertolongan-Mu untuk mereka semua. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara kami. Kami percaya Tuhan mengasihi Indonesia. Ampunilah dosa bangsa kami. Ampunilah dosa bangsa kami Tuhan. Belas kasihan-Mu tercurah untuk negeri ini. Kami minta selamatkanlah bangsa kami ini. Belas kasihan-Mu Tuhan, lawatan-Mu boleh terjadi melanda Indonesia. Desa-desa, kota-kota boleh dilawat Tuhan.
hujan pertobatan, hujan keselamatan boleh melanda bangsa ini. Sehingga berjuta-juta rakyat ini boleh datang menyembah Engkau, Raja di atas segala raja. Berkati pemerintahan kami, berkati Bapak Presiden kami, berkati Ibu Wali Kota kami, Gubernur kami, Tuhan berkati mereka semua, Tuhan tolong mereka semua. Supaya pemimpin-pemimpin kami ini, sungguh Tuhan membuat mereka berhasil. Mereka ditolong Tuhan, dilindungi Tuhan dalam situasi yang sulit seperti ini. Mereka bisa mengambil suatu keputusan-keputusan yang tepat untuk menyelesaikan masalah daerah, masalah bangsa ini, khususnya dalam kondisi bangsa kami dikoncang oleh COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang ada di pemerintahan, yang ada di setiap departemen, setiap instansi pemerintah. Tuhan tolong supaya mereka bersinar terang, yang bertugas sebagai tim medis, Tuhan lindungi mereka, dan semua tim medis bahkan dilindungi Tuhan. Dan semua yang juga kena sakit karena virus corona, Tuhan tolong, Tuhan berikan kekuatan dan bahkan pemulihan. Terima kasih Indonesia di dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan berdaulat atas negeri ini, Tuhan berdaulat atas Indonesia. Kami minta perlindungan-Mu untuk bangsa ini. Indonesia tetap kuat, Indonesia damai, Indonesia aman, Indonesia sejahtera, semua karena Tuhan tolong. Terima kasih Engkau mendengar seruan doa-doa kami, doa umat-Mu ini Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu dengan iman, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan berkat ini kau terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus saat ini dan sampai selama-lamanya. Engkau yang percaya dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Shalom jemaat Family Blessing dimanapun saudara berada. Terima kasih telah beribadah bersama-sama dengan kami melalui ibadah online pada hari ini. Kami berharap saudara sekalian diberkati pada ibadah pada hari ini. Ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan, yaitu ibadah online Minggu 17 Mei 2020 akan kembali tayang di channel YouTube Gereja pada pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Abednego Sugianto. Puji Tuhan, Gereja GBI Family Blessing terus menjadi berkat dengan membagikan masing-masing 10 kilo beras kepada 20 hamba Tuhan GBI Kota Surabaya. Terima kasih untuk dukungan jemaat Family Blessing yang terus menabur untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dapat menabur persembahan kolekte, perpuluhan, ucapan syukur, buah sulung, diakonia, misi sosial maupun misi pedesaan melalui transfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda, atau dapat dikirim ke gereja pada hari Selasa sampai Sabtu di jam operasional gereja mulai dari jam 10 pagi hingga jam 4 sore. Demikian informasi pada minggu ini. Tetap semangat, tetap kuat, tetap bersukacita, dan terus berdoa di tengah kondisi dunia yang sedang digoncang ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.